Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis, yakni tentang pengalaman seseorang yang menemui sebuah anjing dari majikannya yang seketika berubah menjadi seorang laki-laki dan perempuan, namun kepalanya masih dalam bentuk kepala anjing. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja, gini ceritanya. Sebut saja namanya Somad. Somad mencoba berteriak untuk meminta tolong, tapi percuma. Selain dia hanya seorang diri di rumah itu, ruangan yang dimasukinya adalah ruang kedap suara, apalagi ruangan itu terletak di bawah bangunan utama. Semacam ruang bawah tanah gitulah. Diketahui bahwa dia baru pertama kali memasuki ruangan itu. Itu pun karena kedua ekor anjing besar milik tuannya mengejar ia. Somad tak habis pikir, bagaimana bisa binatang yang sudah sebulan mengenalnya tiba-tiba berubah. Kedua anjing itu seolah-olah melihat pencuri atau seorang penjahat. Padahal Somad cuma berniat untuk membersihkan kandang dan memberi makan kepada keduanya itu. Memang, sebelum membersihkan kandang dan memberi makan kedua anjing pemburu itu, Somad merasakan ada sesuatu yang ganjil. Cahaya bulan tampak merah menyala, meski senja baru saja menyapa. Somad juga merasakan bau anyir dari kedua anjing milik majikan itu. Tapi dia tidak berpikir macam-macam, seperti sore-sore sebelumnya, yakni mengurus binatang kesayangan tuannya itu. Awalnya, kedua anjing itu tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Keduanya keluar dari kandang dan bermain di halaman. Tapi saat akan kembali dimasukkan ke dalam kandang, keduanya serentak menggonggong. Sebetulnya Somad tidak takut dan mencoba menarik tali anjing betina untuk dimasukkan. Namun, tiba-tiba saja anjing itu melompat dan menggigit lengan si Somad. Sontak, Somad melepaskan genggamannya pada tali yang sebelumnya ia pegang. Dasar anjing, umpat Somad saat itu sambil mencoba meraih sesuatu yang bisa digunakan untuk memukul si anjing. Dia mendapatkan gagang sapu dan mencoba memukul anjing jantan yang mencoba untuk mendekat. Tapi dia ingat peringatan Pak Jeffrey dan Bu Siska saat awal bekerja. Mereka mengatakan tidak segan melaporkan Somad ke polisi jika sampai anjing mereka terluka. Akhirnya, Somad memilih untuk lari ke dalam ruangan. Sayangnya, kecepatan lari Somad kalah oleh kedua anjing itu. Anjing jantan berhasil menerkam punggungnya sebelum Somad tiba di pintu. Cakarannya yang tajam melukai sebagian leher dan lengan Somad. Saat bisa melepaskan diri, Somad kembali berlari menuju ruangan tamu. Kakinya menyenggol guci antik yang kata majikannya berusia ribuan tahun. Somad semakin panik, dia merasakan nyawanya terancam. Somad tidak peduli dengan peringatan Pak Jeffrey dan Bu Siska. Dia meraih mandau atau sejenis parang senjata khas suku Dayak yang menjadi hiasan dinding ruang tamu. Dia lupa bahwa majikannya pernah melarangnya melepaskan mandau dari sarungnya, karena mandau itu merupakan pusaka yang amat sangat keramat. Suasana semakin mencekam, hanya cahaya matahari senja yang masuk ke dalam ruangan. Somad lupa menyalakan lampu. Dalam genggamannya, mandau berwarna hitam kelam itu seperti mengeluarkan pendar cahaya yang juga berwarna kelam. Sepasang anjing itu mundur. Kemudian anjing jantan berjalan ke kanan. Saat ini posisinya berada di tengah. Kedua anjing itu menggonggong. Lalu si anjing jantan seolah akan menerkamnya. Spontan Somad menebas ke arah kanan. Tapi ternyata itu jebakan. Anjing betina dengan cepat menerkamnya saat dia lengah.
Gigitan anjing betina membuatnya melepas genggaman Mandau dari genggamannya. Somat mencoba lari ke loteng, tapi anjing jantan sudah mencegatnya di tangga. Ruangan ini cukup mampu membuat merinding orang yang masuk. Selain cahaya lampunya yang temaram, pada dinding ruangan berukuran sekitar 4 kali 5 meter itu terdapat beberapa lukisan dan foto-foto kuno. Salah satunya adalah lukisan dua manusia berkepala anjing. Tubuhnya berbulu, dengan punggung sedikit bungkuk dan mata berwarna kuning menyala. Keduanya memegang seorang pria yang bersimbah darah. Pada sudut ruangan, tepatnya di sebelah kiri pintu masuk, terdapat satu peti mati berisi tengkorak. Di sampingnya, di atas meja yang terbuat dari marmer, beberapa toples besar berisi kepala manusia yang tenggelam dalam cairan, sepertinya itu cairan pengawet. Kedua anjing yang sudah menjelma menjadi makhluk mengerikan itu mengiringi Somat menuju sisi ruangan yang terdapat semacam tempat persembahan dengan pedupaan di pinggirnya. Somat mengambil sebilah tombak yang ada di situ. Namun tenaga kedua makhluk itu lebih kuat. Makhluk jantan memegang ujung tombak dan melemparku ke dinding. Makhluk yang satu mengangkat Somat ke meja persembahan dan mengikatnya. Selama terikat, keduanya hanya menjilati bagian tubuh Somat yang berdarah bekas cakaran mereka. Darahnya seperti tidak pernah mengental, mengalir terus-menerus. Hingga beberapa jam, Somat dibiarkan seperti itu. Sampai sekitar tengah malam, keduanya melakukan ritual yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Keduanya saling cakar, lalu darahnya ditampung pada satu wadah kecil, kemudian diminumkan paksa pada Somat. Somat merasa sangat mual, jijik, dan muntah. Tetapi tidak ada apapun yang keluar dari dalam perutnya. Sejenak dia berusaha pasrah dan berdoa. Saat makhluk jantan mulai menggigit leher Somat, tepat pada urat nadi, gigitan itu dilanjutkan oleh makhluk betina. Mata Somat terpejam. Somat teringat awal akan bekerja di tempat ini. Dia mendapatkan info lowongan ini melalui pesan singkat. Sebetulnya saat itu beberapa teman melarang Somat untuk mendaftar. Tapi dia berkeras menghubungi nomor telepon yang tertera. Waktu Somat menelpon, Pak Jeffrey, pemilik anjing itu menyuruh langsung datang ke rumahnya untuk wawancara. Pak Jeffrey merupakan salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Somat sedikit heran saat mengetahui pekerjaan yang ditawarkan. Hanya mengurus 2 ekor anjing. Kata dia, pengurus anjing yang sebelumnya keluar karena pulang kampung. Pernah secara tak sengaja Somat mendengar pembicaraan antara Pak Jeffrey dan Bu Siska. Mereka membicarakan tentang korban baru, tapi Somat tidak terlalu jelas mendengarnya. Beberapa tetangga juga pernah bercerita kepada Somat bahwa tidak ada pengurus anjing yang betah tinggal di situ. Setiap bulan, keluarga itu selalu berganti pengurus anjing. Dan Jeffrey selalu mengatakan mereka pulang kampung. Malah pernah ada pengurus anjing yang meninggal, Mas. Sampai masuk di TV. Polisi sempat datang dan anjingnya dikarantina. Tapi katanya anjing itu menghilang di sana. Ternyata sudah ada di sini lagi. Seorang tetangga Jeffrey mengisahkan. Kini Somat sadar, ternyata para pengurus anjing itu dijadikan tumbal oleh keluarga Jeffrey. Kedua anjing tersebut sebetulnya bukan anjing biasa. Mereka adalah siluman pesugihan yang dipelihara. Perlahan Somat pasrah. Pandangannya semakin gelap. Lalu dia mendengar suara Jeffrey bercakap dengan Bu Siska. Ini tumbal yang ke-40. Sampai kapan kita akan lakukan ini, Mas? Tanya Miska. Kita akan lakukan terus.
Toh kita semakin tenar dan kekayaan kita terus bertambah. Kalau kita berhenti, kita yang akan jadi tumbal selanjutnya. Aku sudah mengirim SMS random untuk penerimaan pengurus anjing, jawab si Jeffrey. Suara nada dering ponsel milik Jeffrey terdengar. Iya, malam mbak. Iya, benar. Kami buka lowongan. Gajinya tinggi loh. 6 juta per bulan. Separuhnya dibayar di depan. Tapi jangan bilang ke siapapun bahwa mbak kerja di sini ya. Besok bisa ke sini buat wawancara kan? Jeffrey menjelaskan. Sepertinya yang disampaikan mirip seperti apa yang disampaikan kepada Jeffrey bulan lalu ketika ia akan masuk kerja di situ. Setelah itu, Soma terdengar seperti mengorok. Lehernya digigit kuat oleh kedua makhluk itu dan menghembuskan nafas terakhir. Berakhir dengan sad ending. Dan begitulah kisah tentang pesugihan dengan menggunakan siluman anjing. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmahnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.